Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu keempat setelah Epifanias, artinya penyataan Tuhan. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 17 ayat 1, Raja Na Tumimbul. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 72 ayat 2, Hehe Mahamu Parbegu. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini, yaitu hukum yang pertama dan maksudnya. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah, kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 425 ayat 2, Batu Mamak di Awon.
Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Allah akan keampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 714 ayat 3, Tuhan namar mahani hami. Firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 31. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 394 ayat 1, O Yesus Tuhaki.
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan sembari kita bernyanyi dari buku ND nomor 783 ayat 1, Tuhan Sitopa Saluhut, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada kebaktian minggu keempat setelah Epifanias saat ini tertulis dalam kitab Ayub pasal 12 ayat 13 sampai 25. Saya akan membaca untuk kita. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan, Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila Ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila Ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila Ia membendung air, keringlah semuanya. Bila Ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. Pada Dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Dia yang menggiring menteri dengan telanjang, dan para hakim dibodohkannya. Dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja, dan mengikat pinggang mereka dengan tali pengikat. Dia yang menggiring dan menggeledah para imam dan menggulingkan yang kokoh. Dia yang membungkamkan orang-orang yang dipercaya, menjadikan para tua-tua hilang akal. Dia yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh dan membinasakannya, dan memperbanyak bangsa-bangsa lalu menghalau mereka. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya, dan Ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik minggu keempat setelah Epifanias ini adalah
Allah sumber kekuatan dan hikmat. Dewata Haron Nigugu Dot Bisuk. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu tanda orang yang berhikmat adalah menyadari keterbatasannya. Itu artinya tidak ada manusia yang benar-benar hebat dan menguasai bahkan satu hal dalam hidupnya. Itu mengapa disebut dalam pepatah bahwa di atas langit masih ada langit. Semakin banyak kita tahu, sesungguhnya itu adalah tanda bahwa semakin banyak yang kita tidak tahu. Itu mengapa manusia tidak dapat menolak yang namanya masalah dan penderitaan. Puncaknya manusia tidak akan pernah mengetahui kapan hidupnya akan berakhir. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka dari itu Ayub yang menderita karena ujian hidup yang diizinkan Allah terjadi atas dirinya, justru semakin menyadari betapa kecilnya kemampuan dirinya dibandingkan dengan Allah. Jika menggunakan kemampuannya, Ayub tidak akan pernah mampu memahami dan memaknai penderitaan yang dia alami. Sebab hanya hikmat Allah yang akan mampu memberi kita pemahaman akan segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Sama seperti Ayub yang semakin memahami kuasa Allah bahkan ketika dia kehilangan segalanya dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa segala hikmat dan pengetahuan yang bersumber dari dunia ini sama terbatasnya dengan keterbatasan manusia itu sendiri. Maka kita disadarkan untuk memahami bahwa sumber hikmat dan kuasa ada pada Allah. Dengan hikmat dan kuasanya, ia menjadikan dan menetapkan segala sesuatu dengan baik dan sempurna. Segala kegerakan alam ada dalam kendalinya. Bila Allah sudah menetapkan sesuatu, maka tidak ada yang akan sanggup menghalanginya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan oleh firman Tuhan ini agar menjalani hidup dengan iman yang berhikmat. Iman yang berhikmat itulah yang akan menerangi kehidupan kita dalam segala misteri kegelapan yang menjadikan kita meraba-raba dalam menjalaninya. Banyak hal yang membuat orang takut menjalani hidup. Ketidakpastian, adanya ancaman-ancaman, dan permasalahan lainnya. Namun melalui kekuatan dan hikmat dari Tuhan Allah, kita justru semakin berani menjalani hidup. Sebab dalam ketidakpastian yang ada, Tuhan justru menyediakan kepastian bagi kita. Dalam kelemahan dan ketidakberdayaan kita, justru disitulah Allah menunjukkan kekuatan dan kemahakuasaannya bagi kita. Kita harus percaya bahwa Allah itu bijaksana dan berkuasa, sehingga cara-caranya menghadapi kita itulah yang terbaik dan yang paling tepat untuk mencapai yang paling baik bagi kita. Dan jaminan itu telah dinyatakan kepada kita melalui Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Maka ketika kita hidup dalam Yesus Kristus, maka kita sudah berada dalam hikmat dan kekuatan yang sejati. Sebab Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah sebagaimana dinyatakan dalam 1 Korintus 1:24. Maka marilah hidup di dalamnya. Maka kehidupan kita akan berjalan teguh dan kokoh hingga menuju kehidupan kekal bersama Bapa di sorga. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semuanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber segala hikmat, Bagimulah pujian dan hormat kami. Kami memuji dan memasyhurkan nama-Mu, karena sungguh sempurnalah hikmat dan kekuatan-Mu. Hikmat itulah yang mendorong Engkau mencurahkan kasih-Mu kepada kami. Dengan Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang bagi dunia adalah sebuah kebodohan. Namun itulah hikmat-Mu yang menyelamatkan kami, orang percaya. Nyatakanlah hikmat-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah kami semakin dituntun menyadari keterbatasan dan kerapuhan serta kelemahan kami.
tidak justru menganggap kami hebat dan kuat, tapi dengan hikmat-Mu ajarlah kami untuk senantiasa tergantung dan berpaut kepada hikmat Tuhan saja, sehingga dengan hikmat-Mu Engkau menuntun kami, Engkau mengarahkan kami berjalan dalam kehidupan kami, sampai Engkau menibahkan kami di tempat yang telah Engkau sediakan bagi setiap orang percaya di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang meneguhkan hati kami, mempercayai bahwa perjalanan hidup kami dituntun oleh Tuhan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa kepadamu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 485 dan kita mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.